itu. Tapi diem aja deh. Dia gini, gerakan gini, gerakan tangannya gini ke saya seperti ini, dia ngelambaikan tangan seperti ini, itu betul-betul nampak bawa alam ya, percaya nggak percaya, tapi saya lihat benar-benar saya lihat dia seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak De. Anak apa kabar nak? Baik, Pak De. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gue denger lu suka apa tuh? Jalan-jalan ke gunung. Iya, Pak De. Ya, daki gunung lah. Daki gunung. Mm-mm. Udah berapa gunung nak lu daki? Kalau dihitung-hitung sih pasnya berapa nggak ngitung, cuma perkiraan sekitaran 16 gunung. Seluruh Indonesia nih. Nggak seluruh Indonesia juga, cuma kalau buat saya pribadi, karena dulu itu waktu masih sebelum nikah, saya punya impian itu pengen sih sebenarnya Seven Summit Indonesia. Dari 7 gunung Indonesia itu baru dapat 4 Waktu mau nikah. sebelum nikah. Pas setelah nikah keinginan itu sih ada, cuman dananya yang belum sampai. Dari tahun berapa sih lu seneng ini nak? Dari SMA, Pak De. SMA ya. SMA itu awal-awal sih sebenarnya saya nggak, buta sekali namanya naik gunung. Awal-awal diajak sama teman ke Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Iya. Nah di situ saya ada sedikit cerita pada awal-awal pendakian. Jadi yang namanya saya pendaki pemula, nggak tahu apa-apa, naik gunung ya asal naik gunung aja. Mungkin zaman itu SMA sekitaran di tahun 2000 nih. 2000-an. Saya masih pakai tenda pramuka. Kalau tenda dum tuh di zaman itu tuh agak mewah. Nah dari situ awalnya 5 orang merencanakan 5 orang, dikarenakan pada banyak yang nggak bisa, jadi tinggal berdua. Akhirnya jadi berangkat. Sebenarnya sih salah sih, satu bolos sekolah, kedua nggak izin orang tua. Nah titik-titik di mana awal pendakian itu saya sampailah Cibodas. Ini kan berdua ya tadi ya? Berdua. Yang satu juga baru pertama kali? Kalau yang satu pengalaman, cuma dia belum pengalaman keluar kota, masih wilayah Jawa Barat. Tapi untuk Gunung Gedenya teman saya ini memang sudah paham lah. Oh, udah paham. Nah pas setelah sampai Cibodas ya telepon ke rumah, izin ke orang tua marah-marah, nggak diizinin juga. Tapi ya udah, saya bilang minta doanya aja. Kemudian saya ke warung dulu untuk makan siang. Nah, setelah makan siang, si mamang di Cibodas itu nanya, kok naik gunung hari Jumat? Hati-hati deh, hari Jumat itu menurut mamang itu bilang mistis-mistis di Gunung Gede ini suka pada turun. Nah saya sempat sentak kaget, coba mau gimana lagi, kita udah sampai sini, udah banyak ngeluarin ongkos juga. Akhirnya saya nekat. Sebenarnya itu di Gunung Gede nggak boleh berdua, cuma karena waktu itu saya belum tahu peraturannya bagaimana untuk naik gunung, terus SOP-nya seperti apa. Ya udahlah, saya naik aja. Saya hiraukan tuh mamang berbicara seperti itu. Akhirnya saya nekat tanpa beli tiket, saya nerobos sampai di perjalanan ketemulah hal-hal mistis. Itu jam berapa tuh masuk nerobos itu? Itu saya jam 11 Pak De. 11 siang. Masih siang nih. Iya. Berarti nggak sholat Jumat dong? Enggak Pak De. Berarti apa aja dosanya itu? Nggak izin Banyak, orang tua. Udah nggak izin orang tua, bolos sekolah, tambah lagi
Sholat yaitu Jumatnya kan sholat di Jumatnya subuh. nggak kelewat. Iya. Terus udah gitu memang waktu di zaman itu bukan beda sama sekarang ya. Di zaman itu pos itu masih sepi. Penjagaan tuh nggak begitu ketat kayak sekarang. Nah pas setelah saya ke sana itu naiklah berdua teman jalan di pertengahan, setelah melewati danau, ada apa namanya itu, eh, Telaga Warna. Telaga Warna, ya Telaga Warna itu setelah lewat itu apa saya kira ada orang di samping, jadi seperti sekelebatan lah, sekelebatan. Saya nggak hirauin tuh, saya terus jalan, sekelebatan lagi saya nggak hirauin. Pas ketiga kali dia sekelebatan itu saya penasaran, saya coba nengok ke belakang. Pas setelah saya nengok ke belakang itu ya yang saya lihat itu ya kuntilanak. Itu jam berapa kejadian? Itu sekitaran jam 1 siang, Padahal masih siang ya? masih siang ya. Pendaki lain nggak ada? Nggak ada, itu saya doang berdua. Selama di hari Jumat itu saya doang berdua, nggak ada. Saya lihat benar-benar, saya lihat itu rambutnya panjang, ya gimana susana lah kalau di TV, kalau lagi jadi kuntilanak tuh sama kayak gitu Pak. Yang beli sate itu. Iya. Nah itu seperti itu. Tapi diem aja deh. Dia gini, gerakan gini, gerakan tangannya gini ke saya itu udah jantung udah mau copot lah. Cuma di situ saya pikir gini, ngomong nggak ya ke teman gitu. Itu di apa? Sorry, di bawah pohon? Iya di pohon, jadi sekelebat gitu, selet 2 kali 3 kali. Dia agak ke belakang, saya lihat tengok seperti ini, dia ngelambaikan tangan seperti ini. Itu benar-benar nampak, wallahu alam ya, percaya nggak percaya, tapi saya lihat benar-benar, saya lihat tuh dia seperti ini. Karena waktu di gunung itu keadaannya memang agak sedikit kabut, jadi agak gelap lah gitu. Nah dari situ saya udah diam, saya coba tahan gitu, sampailah di pos air panas. Saya istirahat, kan di situ bikin kopi, dan di situ belum berhenti kejadiannya. Pas setelah saya bikin kopi, saya taruh di tempat yang datar lah gitu. Di situ udara, angin juga nggak terlalu kencang sih. Kopi baru ditaruh, kopi jatuh, padahal datar. Jam berapa ini? Itu sekitaran jam 2, jam 2-an. Masih siang juga ya? Iya masih siang, jam 2 siang. Cuma refleks teman saya juga langsung ngeliat ke kopi, kok jatuh gitu, padahal taruh tempat yang datar. Cuma saya selalu berpikir positif, coba bikin lagi, angin kali, bikin kopi lagi, saya taruh di tempat yang lain, cuma lebih datar lagi. Saya cari batuan tapi yang datar gitu. Taruh lagi, nggak lama jatuh lagi tuh kopi. Udah dari situ pas kedua kali jatuh kopi itu, saya langsung seperti ada chemistry sama teman. Wah udah tahu nih, beres-beres pulang. Karena lihat satu juga di air panasnya, kabutnya naik gitu pada. Udah nggak kelihatan jalan, akhirnya saya sepakat kita pulang beres-beres pulang, nggak bilang itu wah ada kejadian apa kan, karena kita udah sama-sama tahu. Kita pulang beres-beres segala macam, turun lagi ke bawah, turun. Nah pas turun itu saya hampir mau ketiban pohon. Jatuh. Untung pohonnya udah jatuh duluan di depan saya tuh. Saya berpikir kok begini pendakian Udah pertama sore awal, udah sore itu pada. Nah baru ketemu pendaki dari mahasiswa UI. Mapala nih. Kemungkinan Mapala. Soalnya untuk pendakian dulu tuh kebanyakan masih organisasi pada. Ketemu dari mana mas? Dari UI. Ada yang naik kan di atas? Nggak ada mas, baru saya doang. Cuma saya baru sampai air panas. Kenapa turun? Nggak apa-apa, saya emang lagi buru-buru pengen turun, nggak mau berbicara banyak. Terus saya turun tuh pada. Pas saya turun, kok nggak ada lagi, teman-temannya dia nggak ada kan. Jadi dia sendirian? Iya ya, secara logika kan kalau setiap kita turun gunung nih, misalkan ada satu teman, padahal di atasnya kan saya dari pagi sampai nggak ada orang.
setelah saya ketemu papasan itu dia cuma satu sendiri doang. Dia bilang dia nggak naik sendiri, ada kok teman, cuma dia nggak bilang di belakang atau gimana, ada kok teman. Cuma pas sampai ke bawah nggak ada rombongan lain, cuma itu orang sendiri. Di situ baru dah tuh sampai Cibodas. Ya apa, saya coba karena saya lapar, saya masak-masak lagi. Saya cerita sama teman. Jam berapa ini? Itu sore pada udah jam 4-an, jam 4 sore. Saya masak-masak tuh di pinggiran Cibodas karena lapar ya. Duit juga pas-pasan, makan di situ, makan Indomie. Saya baru cerita sama teman, gue ketemu ini. Ya teman juga sama, tapi dia nggak ngeliat apapun, cuma dari refleksi di waktu di pos air panas itu, dia refleks ngeliat kopi kok logikanya udah data kok nggak ada angin, tahu-tahu seperti ada yang itu ada yang nyenggol. Nah, dari situ saya berpikiran gini, apa karena nggak izin orang tua dia jadi kayak gini gitu. Pulanglah saya ke rumah. Setelah pulang ke rumah saya cerita sama orang tua bahwa ya saya gunung gini. Ya alhamdulillah sih penjelasan saya awalnya diiyain sama bapak saya. Dia bilang nggak apa-apa lah, dia mah laki sih gitu. Cuma ibu saya masih agak-agak takut, cuma masih bisa nerima gitu kan. Ya inilah hobi gitu. Nah pas setelah itu alhamdulillah sih rumah saya sampai sekarang ini pun kadang tuh jadiin base camp untuk meeting point pendakian. Terus tadi ketemu dengan yang jaga tadi waktu di Cibodas yang larang itu enggak. Jadi saya pas setelah jam 4 itu saya langsung pulang Pak. Enggak ketemu lagi si mamang yang di Cibodas itu yang menjelaskan bahwa ada gaib nih di hari Jumat itu. Itu dari pertama udah ketemu itu, seperti Pak, itu ya? Itu masih nyambung Pak. Jadi setelah saya sekolah, kembali lagi sekolah tuh, nah pas ada tur ke Cibodas, saya coba cuma nggak naik gunung, cuma ke air terjunnya Ciberem. Nah setelah air terjun Ciberem, pas sampai Telaga Biru itu lagi, saya dikagetin Pak sama si sosok yang ketemu waktu saya pendakian itu, ya si kuntilanak itu. Cuma emang agak sedikit jauh lah, cuma itu saya dong yang lihat dia di tengah, tahu udah nampak gitu. Saya kaget refleks, teman-teman kenapa lu? Nggak apa-apa kok, saya nggak cerita, nggak apa-apa kok gitu. Ini ada apa ini, setiap kali saya kesini selalu ketemu yang gini gitu. Padahal saya udah ada rencana mau naik lagi Pak soalnya kan belum sampai puncak. Terus akhirnya saya mikir di situ gimana nih, rencana mau ke Gunung Gede lagi tapi saya punya insiden kayak gini gitu. Apa emang dilarang untuk ke situ? Sayanya pribadi gitu. Saya konsultasi sama nenek dulu, masih almarhum nenek tuh, ngobrol gimana nih nek gini ditampilin dulu. Nah dapat nasihat dari nenek bahwa ya coba berdoa terus, ya bilang aja kalau memang bilangnya gini kata nenek, kalau memang penghuni sini mau lihat saya jangan ditampakin, lihat aja dari jauh. Saya praktekkan itu di pas ke pendakian kedua itu, saya udah yakin insya Allah mudah-mudahan bisa sampai puncak gitu. Akhirnya saya berempat sama teman, nah satu pemula nih. Pas sampai sana itu kalau dulu pada ditampakin tuh foto-foto orang meninggal, tragedi dia jatuh di air panas, meninggal, ada yang ya, ini kaki, ini udah tengkorak doang, foto-foto ditampilin semua di situ. Nah temen ngeliat tuh pemula itu baru gitu ngeliat, takut pada minta pulang. Awal ngeliat itu apa foto-foto itu kan. Akhirnya saya jelasin, udah nyampe sini nih, duit juga udah habis, masa iya tega banget sih pulang gitu kan. Saya yakin akhirnya mau apa setelah saya naik setelah saya berdoa ya saya praktekin yang apa dari kata nenek saya itu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang pun saya sering ke Gunung Gede, alhamdulillah nggak pernah nemuin yang si kunti itu. Banyak hal cerita sih, jadi saya sih dari cerita ke cerita. Kalau di Telaga Biru itu Pak itu ada ya memang sosoknya sosok kunti.
Terus kalau yang lebih mistisnya lagi di Kandang Batu, karena itu ternyata tempat evakuasi mayat ketika ada yang meninggal di puncak atau di daerah Kandang Badak, transitnya di situ di Kandang Batu. Terus sama di air terjun Ciberem. Nah, itu ada, saya sih dengar cerita lah gitu, di situ ada hantu Silmi. Terus di daerah-daerah arah dari puncak mau arah ke Kandang Badak itu ya di situ juga ada. Ya bukan, saya sih nggak tahu ya, cuman ngerasa aja bahwa oh kayaknya ada gitu di sini. Seperti itu Pak Ade. Dan Gunung Gede itu kalau lagi sebutannya kalau lagi panas lah gitu, pernah kejadian lu dulu si Zuko kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya namanya itu, dia meninggal di situ. Ada yang bilang hipotermia lah, ada yang bilang kesurupan lah. Ya saya sih kalau nanggapinnya itu sebagai hipotermia. Orang Bekasi. Iya, karena hipotermia sama kesurupan itu memang beda-beda tipis. Terus nah kemudian teman saya juga naik ke sana ke Pangrango, di Telaga Birunya itu juga diganggu sama si kunti itu. Untung ada yang bisa, tapi minta diantar. Udah sampai Kandang Badak, si kuntilanak itu minta diantar gendong sampai ke itu lagi, ke Danau Biru itu. Ya nggak mau, akhirnya capek, akhirnya ditolongin lah. Nggak lepas dari situ, teman saya naik ke atas lagi, kesurupan lah. Bilangnya sih si yang kesurupan itu bilang katanya penjaga Gunung Pangrango, mereka disuruh turun semua. Yang temen bener-bener percaya itu bahwa temen itu nggak bisa bahasa Sunda, tapi kok ketika di kesurupan itu bisa bahasa Sunda. Nah di situ percaya nggak percayanya gitu. Iya juga sih, ya orang nggak bisa bahasa Sunda, tahu-tahu dia bisa bahasa Sunda dengan halus gitu kan. Intinya dia disuruh pulang, kalian pulang semua, nggak boleh ada yang di sini, udah kalian ngerusak sini gitu kan. Udah tuh akhirnya mereka pulang. Itu kalau cerita Gunung Gede tuh kalau lagi panas ya, panas banget gitu kan. Kalau pesan-pesan untuk pendaki yang baru mau mulai naik dan ke Gunung Gede Pangrango, pesannya apa? Nah kalau untuk pesan-pesannya segini, yang pertama itu kan sekarang satu, izin orang tua itu utama itu. Makanya kemarin pertama kali saya naik gunung itu mungkin kejadian itu karena nggak izin orang tua, itu penting sekali. Kedua, informasi salah satunya menginformasikan kalau kita mau kemana nih, misalkan mau ke Gunung Selamat atau ke Gunung Gede gitu, menginformasikan ke salah satu keluarga. Ketika kita ada apa-apa, keluarga tahu langsung sigap. Yang ketiga, ya minimal kalaupun kita nggak belajar tentang ilmu pendakian atau sekolah gunung kan sekarang banyak, atau ikut organisasi, minimal kalau memang nggak ikut itu, banyak di Google juga banyak, sambil baca-baca tentang pengetahuan, salah satunya manajemen perjalanan, perbekalan. Jadi ketika di gunung itu kita udah paham apa yang kita lakukan ketika kita tersesat, minimal gitu. Nah, makasih banyak nih udah share ya. Moga-moga Sama-sama. menjadi bekal nih buat teman-teman yang mau naik gunung nih. Nanti cerita-cerita lagi ya. Siap. Kan tadi 18 gunung kan. Iya, Pak. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Salam.